Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri, wa yasir li amri, wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin pemirsa kajian spiritual capital management yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kembali kita bertemu bermuajahah walaupun melalui virtual, melalui video online dalam kajian spiritual capital management. Kajian kita pada saat ini akan berbicara tentang bagaimana menjaga kualitas kinerja, menjaga mutu kinerja, menjaga kualitas kinerja. Ya, menjaga mutu kinerja itu, kualitas kinerja itu amat sangat diperlukan. Sangat diperlukan untuk senantiasa menjaga kepuasan pelanggan. Islam sendiri adalah agama yang sangat mengedepankan kualitas, sangat mengedepankan tentang mutu. Bahkan dalam Islam itu, dalam Al-Quran banyak dikatakan tentang kam min fi'atin qalilah qalabat fi'atan katsirah. Berapa banyak kelompok-kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang banyak. Jadi kelompok-kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar. Ini tentu yang kecil, yang sedikit tapi berkualitas, tapi bermutu, bisa mengalahkan yang besar, yang banyak ketika tidak berkualitas. Bahkan dalam Islam ini, hidup ini adalah ujian. Ujian, perlombaan untuk menentukan tentang siapa yang paling berkualitas dalam hidupnya. Siapa yang paling bermutu dalam hidupnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang paling ahsan, siapa yang paling berkualitas amalnya. Jadi di sini ternyata ujian itu bukan siapa yang paling banyak amalnya, ya, tapi siapa yang paling berkualitas, yang paling bermutu amalnya. Dan ternyata kata baik dalam Islam itu juga ungkapannya berbeda-beda. Dalam ilmu manajemen atau dalam manajemen mutu ternyata istilah-istilah baik dalam Islam itu menunjukkan tentang kualitas. Istilah-istilah baik itu dalam Islam menunjukkan tentang mutu, tentang kualitas. Misalkan ada kata hasan, ya hasanun. Ada kata khairun. Ada juga kata thayyibun misal. Ada juga kata ma'rufun misal. Ini kan kalau diterjemahkan semuanya kan baik. Tapi ada ulama dan pemikir Islam, bahkan dosen saya, seorang profesor, mengatakan bahwa istilah-istilah baik yang berbeda itu menunjukkan tentang kualitas kebaikan itu sendiri. Menunjukkan tentang kualitas kebaikan itu sendiri. Misalkan ketika kebaikan itu diungkapkan dengan kata hasan, ya, yang sering kita ungkapkan dalam doa kita, misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar misal. Ini ya Allah berikan kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat dan bebaskan kami dari neraka. Nah, hasan di sini adalah tentang mutu,
tentang kualitas. Ya, sehingga dikatakan bahwa kalau kebaikan yang diungkapkan dalam bentuk hasanah itu adalah kebaikan yang sesuai dengan standar operasional, yang sesuai dengan SOP. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hasanah dalam hidup ini, harus standar dengan SOP kehidupan. Hidup ini harus sesuai dengan standar operasional yang ditentukan Allah. Sehingga ketika kita hidup dan perilaku sesuai dengan standar operasional yang ditentukan Allah, maka hidup di dunianya akan hasanah. Kalau dunianya sudah hasanah, otomatis akhiratnya hasanah, ya, dan terbebas dari neraka. Jadi begitu. Sama, sebuah produk itu berkualitas. Sebuah produk itu dikatakan berkualitas kalau produk itu produk yang sesuai dengan SOP-nya. Bahkan kalau sekarang ada standar ISO-nya gitu. Ya, standar ISO-nya. Gimana dia standar ISO-nya itu gitu. Prosedur. Sehingga ketika produk sesuai dengan SOP itu, maka produk itu produk yang bermutu, produk yang berkualitas, dan bisa memuaskan terhadap pelanggan. Makanya kualitas ini juga kan sebetulnya kalau kita lihat dalam ilmu manajemen ya, kualitas ini kan sesuatu yang mungkin definisinya variatif ya. Definisi kualitas ini juga berbeda-beda. Bisa jadi kualitas menurut seseorang juga berbeda dengan kualitas menurut orang lain. Ya. Orang yang materialistik mungkin kualitas itu kalau melihat tentu barangnya mahal gitu loh, branded gitu ya, bermerek dan sebagainya gitu. Bisa jadi. Atau juga mungkin menurut kita orang beriman kualitas itu apa? Bertakwa, beriman dan sebagainya. Ya, jadi begitu. Jadi tetapi ada prinsip-prinsip dasar yang menunjukkan tentang itu, tentang kualitas itu. Nah, jadi itu hasan. Jadi baik dalam bentuk hasan itu adalah baik yang sesuai dengan SOP, standar operasionalnya. Jadi produk yang berkualitas yang hasan adalah produk yang sesuai dengan SOP-nya gitu. Kalau kita analogikan kepada sebuah produk gitu. Kalau perbuatan kan begitu, perbuatan yang standar operasionalnya gitu. Yang ikhlas, berdasarkan ilmu, sesuai dengan sunnah Nabi, dan lain sebagainya. Ada juga baik itu diungkapkan dengan kata khair. Khair itu artinya adalah lebih baik. Ya, sehingga dia dikatakan berkualitas, bermutu kalau memiliki nilai lebih dari yang lainnya. Ya, nilai di atas daripada yang lainnya. Jadi produk itu produk lebih kalau dia di atas daripada yang lainnya. Misalkan Telkom misalkan. Dia memiliki nilai lebih. Dia dikatakan berkualitas kalau dia berbeda dengan yang lainnya. Di atas yang lainnya. Itu namanya khair, superlatif dia. Ya, bahkan juga ma'ruf. Ma'ruf itu biasanya dikatakan dari kata arafah. Arafah. Arafah itu artinya mengenal. Ma'ruf itu yang dikenal. Pada dasarnya maknanya begitu. Tapi di sini dikatakan baik, dalam tafsir dikatakan kebaikan yang diungkapkan dengan ma'ruf adalah kebaikan yang sesuai dengan pelanggan. Makanya kalau kita lihat dalam kualitas, dalam manajemen mutu, apa itu yang disebut dengan mutu atau dengan kualitas? Kualitas adalah sesuatu yang bisa memuaskan pelanggan. Dan Islam ini agama yang selalu begitu. Ya, Islam itu begitu. Rasulullah SAW itu prinsip memuaskan pelanggan itu sangat dahsyat. Ya, Rasulullah itu ketika dia ya mau memberikan sesuatu kepada orang lain, ya, mau memasarkan dan menjual sesuatu kepada orang lain. Rasul itu betul-betul dilihat kira-kira kalau ini cacat, kalau ini jelek, ya, kalau saya saja tidak suka, bagaimana orang lain akan suka terhadap barang itu? Ya, jadi begitu. Jadi begitu. Ya, salah satunya misalkan hadis Rasul yang mengatakan begini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Seseorang tidak dikatakan beriman sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Bayangkan dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi bayangkan, dia itu tidak mencintai seseorang sebagaimana dia mencintai. Itu dikatakan indikator keimanan. Jadi indikator keimanan itu adalah apa? Seseorang tidak dikatakan beriman sampai dia mencintai saudaranya seperti dia. Artinya ketika dia mau jual kepada saudaranya, dia mau pasarkan sesuatu kepada saudaranya, maka dia lihat, kalau ternyata saya tidak suka
karena adanya cacat dalam produk itu, adanya reject dalam produk itu, bagaimana saudara saya pun akan suka. Maka dia akan berikan yang terbaik, ya, seperti dia mencintai diri, begitulah dia mencintai saudaranya. Itu namanya standar mutu, kualitas dalam Islam. Jadi oleh karena itu, bagaimana menjaga kualitas kinerja dalam agama kita, menjaga kualitas tentang etos kerja dalam diri kita, ya, dalam perusahaan kita, ini penting. Ya, cara menjaga kualitas itu pertama bahwa kita harus memiliki orientasi yang jelas, visi kerja yang jelas, visi kerja yang baik. Bahwa pertama, kita itu bekerja bukan hanya pertanggungjawaban antara si karyawan kepada atasan, ya, karyawan kepada bos, ya, bahwa kita pun bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini harus memiliki visi dan orientasi yang seperti itu. Sehingga kalau kita bekerja tidak berkualitas, tidak bermutu, maka tentu nilai kita pun di hadapan Allah juga akan menurun. Jadi pertanggungjawaban itu bukan hanya pertanggungjawaban personal, bukan hanya pertanggungjawaban kita kepada perusahaan, kepada pimpinan, tapi pertanggungjawaban itu juga adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat suka idza amila amala ahadukum ayyutkinahu. Jadi innallah yuhibbu idza amila amala ahadukum ayyutkin. Allah amat sangat suka kepada seseorang jika dia beramal, jika dia bekerja secara profesional. Itkon itu bahasa kitanya profesional. Ikon itu bahasa kitanya berkualitas. Itkon itu bermutu bahasa kitanya. Jadi Allah amat sangat suka dan cinta ketika seseorang bekerja, dia bekerja dengan pekerjaan yang bermutu, berkualitas. Jadi begitu. Jadi satu, dia harus sesuai dengan visi, sesuai dengan orientasi. Nah, visi, ya, hidup kita, orientasi hidup kita, bahwa kita bukan hanya hidup dunia, tapi hidup juga untuk akhirat. Dan kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan, semua amal yang kita lakukan ketika di dunia ini di hadapan Allah, bukan hanya di hadapan pimpinan kita. Ini namanya kinerja yang berkualitas. Jadi membangun kinerja yang berkualitas itu, ya, bagaimana? Satu adalah menentukan tentang visi dan orientasi tentang hidup kita. Ya, nah, jadi itu. Dan kinerja yang berkualitas itu adalah kinerja yang senantiasa dapat memuaskan pelanggan kita. Ya, bisa memuaskan customer kita. Makanya dalam ilmu manajemen kualitas, manajemen mutu, ya, ada seorang pemikir Islam namanya Afjalur Rahman, ya. Dia di dalam bukunya yang bernama, bukunya itu judulnya kalau nggak salah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam as Trader, Muhammad sebagai pedagang. Itu di situ dia menjelaskan tentang prinsip-prinsip kualitas, prinsip-prinsip mutu gitu, ya. Yang dia salah satunya adalah customer satisfaction, ya. Jadi sesuatu produk yang bermutu itu adalah produk yang bisa memuaskan pelanggan. Dia analisis dari bagaimana perdagangan Rasulullah SAW, bisnis Rasulullah SAW. Ya, terus yang kedua kata dia adalah adanya perbaikan yang terus-menerus. Ya, continuous improvement. Kebaikan yang terus-menerus. Jadi kinerja yang berkualitas adalah kinerja yang selalu melakukan perbaikan, perbaikan, dan perbaikan. Sehingga dia menjaga kualitasnya itu. Ya, jadi continuous improvement. Dia bagaimana melakukan perbaikan. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farqab. Terus yang ketiga kata dia bahwa kinerja yang berkualitas, yang bermutu itu, kata Abdulur Rahman di dalam buku beliau Muhammad sebagai pedagang itu adalah adanya change of culture, perbaikan budaya. Jadi di kita itu budayanya harus benar-benar budaya yang memiliki etos kerja yang tinggi. Ya, disiplin yang luar biasa. Tanggung jawab gitu. Terus selanjutnya yang keempat,
Dia mengatakan produk itu berkualitas kalau misalkan dia senantiasa ada perbaikan organisasi. Dan yang selanjutnya adalah hubungan yang baik dengan pelanggan, ya. Adanya hubungan yang baik dengan pelanggan. Nah, jadi ini yang disebut dengan kinerja yang berkualitas, yang bermutu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjaga kualitas kinerja itu dengan cara membuat sebuah perencanaan yang matang. Ya, di samping kita menentukan tentang evaluasi, menentukan tentang visi, orientasi kerja kita, bahwa bukan hanya pertanggungjawaban kita dengan atasan kita, ya, dengan pelanggan kita, tapi ada pertanggungjawaban kita dengan Allah. Yang kedua adalah merencanakan. Adanya planning. Planning itu kalau dalam bahasa agama kan kita diperintahkan untuk senantiasa wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap kalian melihat tentang apa yang akan dikerjakannya untuk kalian untuk hari esok. Ma qaddamat liqad. Kita mau ngerjain apa nih? Kita rencanakan betul. Jadi seorang pembicara yang hebat juga adalah merupakan orang yang memang merencanakan dengan hebat sehingga dia hebat dalam berbicara. Ya, seorang pekerja yang hebat sehingga produknya juga berkualitas, kerjanya berkualitas adalah disebabkan ada perencanaan, ada schedule. Ada istilah tentang rencanakan apa yang kamu akan kerjakan dan kerjakan apa yang akan kamu rencanakan. Jadi perencanaan. Dan agama kita itu memerintahkan kita untuk selalu berencana. Wal tanzur nafsu maqadam. Hendaklah setiap orang memperhatikan, merenungkan, memikirkan apa yang akan dikerjakannya untuk hari esok. Kita rencanakan bagaimana nanti mati kita. Kita rencanakan bagaimana nanti di akhirat kita. Ya, sama tentang kinerja pun begitu. Berkualitas dia, hebat dia kalau melalui sebuah perencanaan yang matang. Ini nanti panjang kan. Mungkin teman-teman sudah bisalah bagaimana tentang manajemen perencanaan. Ya, menentukan tentang visinya, tujuannya, strateginya, bagaimana analisis SWOT-nya gitu kan. Ada strength-nya, weakness-nya, opportunity-nya, di treatment-nya gitu. Bagaimana nantinya gitu. Bahkan dalam agama kita kan orang yang beruntung itu orang yang selalu adanya perbaikan karena yang lebih baik. Ya, man kana khairuhu, man kana yaumu khairu min amsi fahuwa robih. Wa man kana yaumuhu misla amsi fahuwa magbunun. Wa man kana yaumuhu syarru min amsi fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, ya, maka dia termasuk orang beruntung. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia orang yang rugi. Siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia orang yang celaka, yang binasa. Jadi produk kita itu harus terus-menerus. Harus terus tadi itu, perbaikan yang terus-menerus. Continuous improvement. Perbaikan yang terus-menerus, yang kontinuitas. Dan yang ketiga, ya, bagaimana cara kita untuk senantiasa menjaga kualitas kinerja itu adalah dengan cara selalu muhasabah, evaluasi. Apa yang tadi sudah dikerjakan, kekurangannya apa, kelebihan bisa kita pertahankan, kekurangan bisa kita ini, dan senantiasa evaluasi itu bukan hanya kita sendiri, tapi tarik orang lain, karena yang bisa melihat tentang kondisi itu berkualitas, tidak berkualitas juga bukan hanya dalam kacamata kita. Karena kacamata kita itu biasanya subjektivitas. Ada orang lain yang menilai tentang kinerja kita. Ada customer yang nanti akan menilai kinerja kita. Berkualitas atau tidak berkualitas. Bermutu atau tidak bermutu. Ada orang lain nanti yang menilai tentang kinerja kita. Evaluasi. Baik evaluasi sendiri maupun evaluasi melalui orang lain. Dalam bahasa agama, introspeksi dan selalu muhasabah diri. Nggak boleh kita lalai. Nggak boleh kita merasa puas dalam persepsi kita. Bisa jadi dalam persepsi kita berkualitas, maksimal, bermutu. Tapi dalam persepsi orang lain bisa jadi itu belum berkualitas. Oleh karena itu makanya Islam agama yang sangat luar biasa. Jadi menjaga kualitas kinerja bukan semata-mata adalah perintah dari sebuah perusahaan, atasan, tapi menjaga kualitas kinerja adalah merupakan bagian daripada perintah agama dan bagian dari Islam. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Hidup adalah perlombaan. Hidup adalah merupakan kompetisi untuk menguji dan untuk memilih siapa yang terbaik kinerjanya.
siapa yang terbaik amalnya. Mudah-mudahan kita mampu menjaga kualitas kinerja kita, kualitas amal kita, dicintai oleh customer kita, atasan kita, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.